Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Luar biasa. Ketemu lagi bersama kami guru sekolah minggu GKJ Bambu untuk ibadah sekolah minggu online. Kita mau awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas hari ini karena kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Bambu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, kita akan pujikan satu pujian dari Terbit Matahari. Teman-teman masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak teman-teman di rumah? Tentang apa? Ayo, Kak Adit ingat nggak Kak Adit? Cerita minggu lalu Kak Adit? Aduh lupa. Kak Adit lupa. Kak Tias Ingat nggak ya? Minggu lalu yang cerita siapa? Minggu lalu yang cerita Bunda Eri. Berarti tentunya Bunda Eri masih ingat. Apa Bunda Eri? Minggu lalu ceritanya tentang Raja Daud yang sangat bergembira ketika melihat rakyatnya hidup rukun. Nah, teman-teman
teman-teman sudah menerapkan belum 1 minggu sampai dengan hari ini? Sudah hidup rukun dengan keluarga di rumah? Sudah berbagi dengan adik kakaknya di rumah? Dengan mama papahnya? Sudah, anak hebat semuanya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita minggu ini yang nantinya akan dibawakan oleh Mamita. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan ada di langkahku. Ayo Kak Adit. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, anak-anak-Mu, buka telinga, buka pikiran, dan buka hati kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan dan mengerti, terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga Mamita yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan semua hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman semua. Wah, Mamita lihat kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini. Nah, hari ini Mamita yang akan bercerita untuk kalian. Kira-kira mau cerita tentang apa ya? Sudah siap? Coba tuh, masih ada yang berdiri. Coba sekarang kita duduk manis dan siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mamita mau bertanya nih sama teman-teman semua. Siapa yang belum pernah melihat pelangi? Nggak ada. Pastinya semua sudah pernah melihat pelangi. Kira-kira pelangi itu warnanya apa? Ya, ada yang menyebutkan Mejiku Hibi Niu. Benar, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, Tuhan luar biasa ya, sudah menciptakan pelangi yang begitu indah dan banyak macamnya, banyak macam warnanya tentunya. Nah, apa sih maksudnya sebenarnya Tuhan menciptakan pelangi itu? Ya, Tuhan menciptakan pelangi itu mengisyaratkan kepada kita bahwa kita di sini
Di negara ini, di bumi ini banyak sekali macamnya. Ada macam negaranya, ada macam sukunya, ada macam bahasanya, ada macam agamanya, dan itu berkumpul menjadi satu dan mempunyai perbedaan yang indah. Mamita akan bercerita tentang Shifra dan Puah. Ada yang sudah pernah dengar nama itu? Nah, Shifra dan Puah adalah seorang bidan. Kira-kira teman-teman tahu nggak bidan itu apa? Iya apa? Benar, bidan adalah seseorang yang membantu para ibu yang akan melahirkan anak-anaknya. Benar sekali. Nah, kenapa ya dengan Shifra dan Puah ini kok menjadi sebuah cerita di Alkitab? Mari kita baca bersama-sama di Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan Keluaran 2 ayat 10. Yuk, kita buka Alkitabnya bersama-sama. Mamita tunggu. Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan Keluaran 2 ayat 10. Kalau yang punya Alkitab di rumah, dibuka Alkitabnya. Kalau yang tidak ada atau sedang berada di luar, bisa membuka melalui handphone. Mari bersama-sama kita baca ya. Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan Keluaran 2 ayat 10. Mamita baca dari sini. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyat, bangsa yang Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas rodi di tempat atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, dan ia tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak-anak laki-laki yang lahir bagi Ibrani
lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Keluaran 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ia mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, demikianlah firman Tuhan dari Keluaran 1 ayat 8 hingga Keluaran 2 ayat 10. Nah, maksud dari ini adalah Sifra dan Pua adalah seorang bidan yang tetap membantu melahirkan anak laki-laki dan menolongnya meskipun mereka tidak sebangsa dengan Sifra dan Pua. Nah, ini maksudnya adalah bahwa kita harus tetap memberikan pertolongan kepada siapapun, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang negara, atau tidak memandang fisik. Tapi yang pasti kita harus menolong jika mereka semua membutuhkan pertolongan kita. Nah, teman-teman, Mamita punya pertanyaan. Ada gambar yang akan Mamita tunjukkan. Dan kira-kira teman-teman harus sebutkan nih, gambar apa ini, dan ini merupakan tempat ibadah dari teman-teman kita yang beragama apa ya kira-kira. Nah, Sifra dan Pua ini menjadi sebuah teladan bagi kita bahwa mereka tetap menolong anak-anak yang bukan sebangsa dengan mereka. Ya, itu yang harus kita lakukan juga, bahwa kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan kita meskipun dia berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda golongan, berbeda ras, berbeda kulit, berbeda fisik. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diajarkan untuk saling mengasihi, maka kita harus tetap menolongnya. Nah, untuk sekolah minggu ini, Mamita akan berikan tugas buat teman-teman di rumah. Yaitu tugasnya adalah Mamita akan berikan sebuah gambar, beberapa gambar tentunya,
tentang tempat ibadah bagi teman-teman kita. Kalian sebutkan kira-kira tempat ibadah apa ini, lalu kalian tuliskan di kolom komentar di YouTube, atau nanti bisa juga kalian jawab melalui WA dan kalian kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Yang pertama, kira-kira gambar apa ini tempat ibadah buat teman-teman yang mana ya? Yang kedua, yang ketiga, gambar yang keempat, lalu gambar yang kelima, dan yang terakhir, gambar yang keenam. Ya, Mamita ingatkan kembali, kalian kumpulkan atau tuliskan di kolom komentar di channel YouTube, atau bisa juga kalian tuliskan melalui WA dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, Mamita tunggu ya. Sekian sekolah minggu dari Mamita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita siapkan telinga kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kali ini kami diingatkan kembali untuk kami lebih mengasihi, untuk kami mampu menolong teman-teman kami meskipun mereka berbeda dengan kami. Baik berbeda agama, baik berbeda suku, baik berbeda golongan, baik berbeda bangsa ataupun berbeda fisik, tapi kami percaya Engkau sudah ajarkan kami untuk kami tetap saling mengasihi, untuk kami tetap saling menolong, agar kiranya kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman di rumah. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.